Nah, jadi itu tadi ada beberapa dari definisi ya pengendalian internal itu, yaitu yang tadi saya sebutkan ya. Nah, ini adalah dari ICPE ya. Jadi banyak sih definisi dari pengendalian internal kontrol itu sendiri. Nanti kalau bisa dilihat di apa sama kalian, bisa dibaca sendiri. Terus nanti kalau misalnya kurang mengerti, ya nanti saya ini ya upload di YouTube ya, tinggal lihat sendiri ya itunya, materinya ya. Jadi saya rekaman ini nanti saya upload ya. Nah, ini komponen-komponen dari internal control ya, yaitu risk assessment, control activities, terus information and communication, dan control environment ya, seperti ini. Nah, ini adalah skop dari ruang lingkup pemeriksaan. Nah, jadi kita dalam melakukan audit itu kita lihat dulu skop ruang lingkup pemeriksaan itu seperti apa ya. Nah, jika pengendalian intern suatu satuan usaha itu lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakaturan ataupun kecurangan dalam perusahaan yang sangat besar. Nah, bagi kalian misalnya sebagai auditor ya, hal tersebut menimbulkan resiko yang besar, dalam arti resiko untuk memberikan opini tidak sesuai dengan kenyataan jika auditor kurang hati-hati dalam melakukan pemeriksaan. Jadi begini, kalau misalnya pengendalian internal itu rendah ya, berarti kan yang sudah tadi saya sebutkan, misalnya dia yang mencatat, dia menghitung, dia yang mengeluarkan uang. Nah, kalau misalnya lemah, berarti kan otomatis itu banyak kecurangan-kecurangan, misalnya mengeluarkan cash on hand-nya tidak sesuai, misalnya dia pengen apa, karena dia yang mencatat, karena dia yang menulis, karena dia membukukan, ya itu terserah dia aja kan. Nah, karena itu tadi tidak ada pengendalian. Nah, kita sebagai auditor berarti kan, wah ini resikonya besar nih, ya seperti itu. Nah, bagaimana pemberian opini? Nah, kembali lagi dalam ini perencanaan audit kita. Apakah misalnya itu material ataupun tidak material ya, itu kembali lagi ya. Jadi kalau misalnya auditor kurang hati-hati dalam melakukan pemeriksaan dan tidak cukup banyak mengumpulkan bukti, maka opini apa yang kita harus lampirkan dalam laporan auditor independen kita, ya seperti itu. Nah, jadi bagaimana melakukan pemahaman dan kita mengevaluasi atas pengendalian intern itu? Ya tadi dalam perencanaan itu kan, dalam perencanaan audit itu kan ada pemahaman bahwa perusahaan itu seperti apa. Nah, bagaimana kita melakukan pemahaman terhadap suatu entitas? Nah, misalnya perusahaan ini sama, kita lihat ya, misalnya perusahaan tekstil. Coba kita bandingkan dengan perusahaan tekstil yang lainnya seperti itu. Nah, kalau misalnya di perusahaan yang kita periksa itu ternyata labanya besar sekali, nah tapi perusahaan yang lain ternyata kok labanya kecil. Nah, itu dilihat ya, dibandingkan ya dengan perusahaan yang sejenisnya seperti itu. Nah, pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan oleh angkutan publik, karena baik buruknya pengendalian intern akan memberi pengaruh yang besar terhadap apa? Yaitu tadi harta perusahaan, terus dapat tidaknya dipercaya laporan keuangan, terus lama tidaknya pemeriksaan akuntan, terus tinggi rendahnya audit fee ya. Nah, ini audit fee ini
Berarti kalau bukan berarti, wah ini kalau misalnya terdapat kecurangan audit fee-nya besar. Ya itu tergantung lagi kepada kebijakan akuntan publik itu sendiri ya, seperti itu. Nah sekarang, nah ini ada 3 yang cara digunakan akuntan publik, yaitu cara melakukan pemahaman dan mengevaluasi pengendalian, yaitu dengan tanya jawab, dengan flowchart atau dengan naratif ya. Misalnya tanya jawab itu kita harus ada item-item yang harus kita lakukan ya. Internal kontrolnya seperti apa, terus struktur organisasinya seperti apa. Nah, ini kuesioner ini kita harus dokumentasikan ya, dan kita masukkan ke dalam kertas kerja ya, seperti itu. Nah, ini adalah kuesioner yang internal control kuesioner ya, yang kita tanyakan ke klien. Cara ini digunakan oleh KAP karena dianggap sebagai lebih sederhana dan praktis ya. Biasanya KAP sudah memiliki set, iya tadi saya sebutkan tadi, biasanya KAP itu sudah mempunyai form yang apa yang harus ditanyakan ya, seperti itu. Nanti jawabannya ya, tidak, relevan ya, atau NA ya, seperti itu. Nah, flowchart juga bisa, misalnya bagaimana flowchart arus pembeliannya, bagaimana flowchart penjualannya, bagaimana. Nah, flowchart ini penting, itu untuk menggambarkan arus dokumen. Misalnya bagaimana cara alur penerimaan dan pengeluaran uang kas ya, seperti itu ya. Bagaimana cara mencatat hutang, bagaimana cara mencatat pembelian, bagaimana cara mencatat penjualan, bagaimana cara mencatat persediaan ya, seperti itu. Nah, di sini ada flowchart bagian arus. Nah, dari flowchart ini nanti kita langsung kan flowchart ini kan panduan. Nah, dari panduan itu kita melihat benar nggak sih? Nah, itu kita lihat ke kita periksa lagi ke bukti-buktinya. Nah, dari flowchart itulah kita periksa, oh berarti penjualan seperti ini. Oh, berarti semua penjualan harus masuk ke rekening koran. Ya, jadi harus dilihat, oh rekening koran, ada nggak penjualan ada di rekening koran, seperti itu ya. Nah, di sini kalau misalnya kalian seorang auditor yang terlatih, penggunaan flowchart lebih disukai karena auditor bisa lebih cepat ya melihat kelemahan-kelemahan ya, seperti itu. Jadi misalnya ternyata di flowchart itu masuk ke rekening koran pendapatannya, ternyata pas dilihat oh bukan ke rekening koran perusahaan, ternyata masuk ke rekening koran pribadi, misalnya ke rekening koran direksi atau pemegang saham atau yang lainnya ya, seperti itu. Terus untuk penugasan tahun berikutnya harus melakukan update data flowchart. Nah, jadi untuk tahun-tahun misalnya kita periksa ini bukan untuk tahun ini sendiri, tapi untuk tahun kedua ataupun tahun ketiga ya. Jadi penugasan tahun berikutnya auditor harus melakukan. Jadi flowchart itu karena mentang-mentang kita tahun kemarin kita sudah periksa, kita abaikan, tapi tidak, kita harus periksa lagi untuk tahun-tahun berikutnya, seperti itu. Nah, naratif ini dalam hal ini menceritakan dalam bentuk memo, misalnya tadi dari flowchart itu, oh penjualan, semua penjualan harus masuk ke, jadi berupa narasi ya, jadi kita narasikan ya, bagaimana prosedur penjualan itu, bagaimana prosedur akuntansi. Nah, biasanya perusahaan itu sudah ada ya, tinggal kita pelajari aja yang ada di perusahaan. Nah, keterbatas pengendalian integritas ini adalah bagus tidak desainnya operasi ya, terus pengendalian internnya efektif ya, terus faktor lain yang membatasi pengendalian intern apa. Nah, ini di sini cara pemahaman dan evaluasi pengendalian internnya, kalian nanti lebih dipelajari aja ya seperti ini. Nah, ini lebih dilihat lagi.
Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Gimana? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ya udah, berarti kalau misalnya, tapi minimal sudah mengerti ya.